Shalom The Warriors, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Mari kita luangkan waktu bersama sejenak untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya kita baca satu ayat terlebih dahulu. Mari kita buka di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, tentulah kita banyak mengalami kejadian-kejadian baik maupun kejadian yang tidak baik. Ketika kejadian yang baik kita alami, maka hari yang kita lalui akan terasa indah karena suasana hati kita penuh dengan rasa sukacita, bawaannya happy aja. Tetapi akan berbeda situasinya apabila yang kita alami kejadian yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Tentunya yang kita rasakan jauh dari rasa senang dan sukacita. Marah, kesal, gusar, bete adalah ekspresi yang akan ditampilkan ketika kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, di sini tentunya kita semua berharap kalau bisa maunya hanya mengalami hal-hal yang baik saja. Jadi kita bawanya happy terus, nggak susah deh gitu. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bisakah hidup kita disetting menjadi seperti yang kita mau? Yesus sendiri pun mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan semasa hidupnya. Mulai dari dipandang sebelah mata, terus ditolak sebagai Mesias, bahkan Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa kejam, dan akhirnya disalibkan dan mati di atas kayu salib. Yesus pun tidak bisa memilih hal-hal yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tentu saja kita pun tidak bisa memilih hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam hidup kita. Hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik setiap saat bisa saja terjadi. Nah, ketika yang kita alami adalah kejadian yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi setiap kejadian atau hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita? Janganlah takut. Janganlah takut ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Ingat bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Bahkan Tuhan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kita. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah janji setia Tuhan buat setiap anak-anaknya. Tuhan tahu seberapa besar kemampuan dan kekuatan kita, dan Tuhan mengetahui setiap kelemahan kita. Hanya percaya kepada janji Tuhan, itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Dan dengan adanya penyertaan dari Roh Kudus, kita bisa melewati setiap permasalahan yang ada. Jangan takut, sekali lagi janganlah takut ketika ada permasalahan mampir di dalam hidup kita. Janganlah menghindar dari permasalahan tersebut, tetapi hadapilah dengan tegar, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai dan menopang hidup kita. Ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melindungi kita dari segala hal-hal yang jahat dan tidak baik. Oleh sebab itu, tempatkanlah Tuhan di paling depan dan utama di dalam hidup kita. Hiduplah dengan bersandar kepada Tuhan saja.
Amin. Sekian renungan pada hari ini. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa di renungan berikutnya dengan saya, Foni. Tuhan Yesus memberkati.